Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila tariqatil qadiriyyatin naqsyabandiyah. Ahad suriyalaya Ja'alana Allah wa iyyakum minaz-zakirina lahu katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah syahidul quwwa wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna al-faqri wa hayatul ruhi wa sarha qalbi wa najati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila hadratis sultan awliya bihadal jamal syahid Al-Fatihah. Al-Mukarramin wal Muhtaramin, seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyyatin Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Imamina wa Mursyiduna Hadrati Syekh Muhammad Abdul Ras, yang sama-sama kita muliakan, kita taati fatwa-fatwanya. Teriring doa semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, limpahan barokah dan karomah kepada beliau senantiasa Allah tambahkan kepadanya, juga dicurah limpahkan kepada seluruh zuriyah dan nuriyahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram wal-Muhtaram Sahibul Bait Syahibul Al-Fukah, yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang mana telah berupaya, berusaha tetap istiqomah untuk melaksanakan rutinitas amaliyah yang merupakan kesukaan guru suci, amalan para pecinta kesucian jiwa dari orang-orang yang suci, mengamalkan kalimat suci, yang mudah-mudahan kita semuanya menjadi suci dan terbawa suci kepada Allah yang maha suci. Dan semoga seluruh pengorbanannya Allah balaskan balasan berlipat ganda dunia dan akhirat. Seluruh putra putri cucu mantu semuanya dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Segala hajat, segala cita-cita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, melalui barokah wasilah amaliyah manaqib ini, semoga Allah ijabah, semoga Allah kabulkan, diberikan kelancaran dalam segala urusan, panjang umur dengan sehat, soleh dan solehahnya, mudah dan murah rezekinya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Mukarramin wal Muhtaromin, para da'i-da'iyah, para mubalighin-mubalighah ajangan, para pesepuhan, hataman, manaqib, para pengurus madrasah yang sama-sama hadir pada malam ini, yang saya hormati, ya Allah muliakan. Alhamdulillah, sujud syukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Seperti biasa, malam Jumat pertama setiap malam yang pertama tiap bulan, yang mana alhamdulillah pada bulan
kemarin saya tidak bisa hadir di sini. Ada kemana? Lupa lagi saya jadwalnya karena ke Kebun Selatan ya, ke masjid Mama Al-Jarinata Kebun Selatan. Alhamdulillah malam hari ini bisa kita bersama-sama lagi di Madrasah Istiqomah dengan harapan kita sesuai dengan nama madrasah. Madrasah itu tempat belajar, sifatnya umum. Makanya ketika disebutkan madrasah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sriwijaya, berarti inilah tempat belajar Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sriwijaya, yang mana pemahaman sebahagian saudara kita tentang thariqah itu rata-rata memang harus diberikan suatu pencerahan. Makanya saya meluncurkan goresan pena ini dengan harapan mampu memberikan pencerahan, itu tepatnya pada judul yang ketiga, yang terakhir tentang pemaduan fikih dan tasawuf. Jadi tentang thariqah ini, jangankan orang awam, di kalangan pesantren pun masih banyak yang belum tahu dan belum memahami tentang thariqah. Terbukti tidak semua pesantren terdapat thariqah di dalamnya, walaupun kitab-kitab tasawufnya dikaji, tetapi untuk thariqahnya ada kalanya tidak diamalkan. Sementara tasawuf itu adalah peninjauan secara keilmuan, dan thariqah itu adalah praktek dari keilmuan itu. Jadi tasawuf adalah subsistem penegakan rukun ihsan. Maka kalau tidak dengan thariqahnya, sama persis seperti orang ahli baca resep, orang ahli pintar membaca resep, bikin resep masakan, tetapi ketika ditanya tidak pernah masak, sehingga pada akhirnya tidak tahu, tidak akan mampu merasakan bagaimana lezatnya, bagaimana yang namanya ihsan, bagaimana praktek-praktek tentang qanaat dan yang lain-lainnya. Dan syukur alhamdulillah, dengan saya khususnya, mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian juga sama merasakan, setelah dipertemukan dengan Syekh Mursyid, dulu Abah Anom, sekarang pelanjutnya adalah Abah Aus, yang mana setelah dipertemukan dengan Syekh Mursyid ini, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang sangat berbeda dengan dulu ketika sebelum saya mengenal thariqah. Memahami tentang sesuatu, Syekh Mursyid itu adalah sangat luar biasa, sangat jauh pemahaman di luar rata-rata. Maka di situ pun saya simpan, Syekh Mursyid itu tidak membawa syariat baru, karena Syekh Mursyid hanya mengikuti syariat nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi mursyid ini adalah membawa pemahaman baru terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, yang sebelumnya pemahaman ini belum diketahui oleh siapapun, baru muncul dari lisan suci beliau, dari Hadrat Syekh Mursyid kita. Salah satu contoh memaknai tentang
kesempurnaan wudhu. Saya baru dengar Ustaz Pian memaknai tentang wudhu itamim, wudhu yang sempurna. Yang mana wudhu itamim ini adalah merupakan syarat agar kita mampu berpikir dengan baik. Situ saja sudah. Situ. Jadi jika kita menginginkan wudhu itu berzikir itu lebih baik, tentu syarat-syaratnya harus dipenuhi. Saya memahami sebelum masuk ke pemahaman mursyid, sebelum masuk ke sana, dulu memahaminya bahwa wudhu sempurna itu adalah hanya dengan mengandalkan air. Ya, tetapi mursyid menjelaskan bukan hanya itu, dengan tidak menghilangkan, menafikan makna syariat, tetapi mursyid lebih jauh lagi. Wudhu yang sempurna itu adalah ketika berpadunya antara wudhu yang zahir dengan wudhu batin. Wudhu zahir dengan air, wudhu batin dengan senantiasa hati yang terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan lurus perilaku seseorang kalau belum lurus ucapannya. Saya ulangi, tidak akan lurus perilaku seseorang kalau belum lurus ucapannya. Dan tidak akan lurus ucapan seseorang sebelum lurus keadaan qalbunya. Tidak akan lurus qalbu seseorang, batin seseorang, hati seseorang sebelum hatinya mengenal zikir kepada Allah. Dan tidak akan mengenal zikir kepada Allah hati seseorang itu sebelum dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Jadi hati kita tidak akan mampu berzikir kepada Allah kalau belum bertemu dengan Syekh Mursyid. Yang dikatakan ketika hati berzikir kepada Allah inilah yang dikatakan oleh Rasul zikir dalam setiap keadaan, ala kulli hal. Bahkan perintah agar kita memperbanyak zikir dalam setiap keadaan. Riwayat Imam Tabrani, di sini ada hadisnya, sudah saya catat di dalam artikel ini ada. Jadi perbanyaklah berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, karena itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan tidak ada kesusahan yang akan mampu membebaskan kesusahan dunia dan kesusahan akhirat kecuali banyak berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Ini adalah solusi dalam kita menghadapi segala masalah. Solusi dalam masalah apapun. Jadi setiap segala sesuatu permasalahan, solusinya adalah pasti berangkat kepada zikir. Oleh sebab itu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa zikir ini adalah agung. Quran surat Al-Ankabut ayat ke ke 45. Wala zikrullahi akbar. Bahwa zikir itu adalah agung. Jadi Allah itu adalah maha agung. Zikir itu agung. Jadi zikir adalah perkara yang agung dari yang maha agung. Gitu. Sehingga berbicara tentang zikir, Allah lebih lanjut menjelaskan bahwa ternyata
zikir pun tidak asal-asalan. Kalau kita menginginkan kemanfaatan yang sempurna, menginginkan bahwa dampak dari zikir ini bisa dirasakan, maka tentu mengikuti sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Wadhkuruhu kama hadakum. Maka berzikirlah engkau kepadaku sebagaimana aku telah menunjukkan kepadamu. Ternyata ada zikir yang ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan tentang apanya? Ditunjukkan bagaimana cara berzikir dengan baik. Maka istimbatnya para ulama membagi tahapan zikir. Yang pertama, ada zikir yang disebut zikir adat, zikir ghaflah. Zikir ghaflah ini zikir yang ucapan lisannya mengucapkan tetapi hatinya kemana-mana. Ada kalanya mengucapkannya pun bukan atas dasar ibadah, tetapi karena latah atau karena marah. Contoh, kita misalnya marah ke anak dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, kamu teh bangor-bangor teuing. Astagfirullah itu bukan niat zikir kepada Allah, tapi karena marah. Itu yang disebut zikir ghaflah, zikir lupa, zikir adat. Atau misalnya ketika terjadi lini, tahu lini, gempa, ngariak di rumah, langsung pada zikir, pada ribut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika terjadi gempa, zikirnya kepada Allah itu dalam keadaan takut, bukan karena ibadah. Zikir inilah yang dikategorikan zikir ghaflah, zikir yang lupa kepada Allah atau zikir ada kebiasaan. Nah, tingkatan yang kedua yang disebut zikir darajat, zikir derajat, zikir darajat. Yang mana zikir ini untuk hanya mencapai tahapan qabul, ijabah. Misalnya kita menginginkan karir kita menanjak di kantor, datanglah kita ke ajengan atau kiai, tetapi bukan mursyid, ya, hanya ajengan kiai biasa atau ahli-ahli hikmah. Tetapi awas jangan salah datang. Kalau datangnya ke mbah yang terparuh, referensi ilmunya jadi bisa celaka nanti. Kalau datangnya ke kiai, ke ajengan, ke ustadz yang memang sudah dipercaya keilmuannya, ketika Anda datang lalu ajengan itu, kiai itu memberikan satu kalimat, amalkanlah oleh kita kalimat itu. Misal dengan dibarengi dengan puasa atau dengan yang lain-lainnya. Maka setelah mengamalkan, tercapailah apa yang dicita-citakan. Misalnya ingin naik pangkat atau ingin mendapat pekerjaan yang enak, tercapailah. Nah, rata-rata ketika sudah tercapai, sudah kesampaian apa yang dimaksud, zikirnya ditinggal. Ini yang disebut zikir derajat. Zikir diibaratkan lamun diumpamakan mah adalah zikir gantar. Ya. Ari fungsi gantar keur naon? Keur ngajul. Sakan buah jambuna beunang. Di mana buah jambuna geus beunang, gantarna dialungkeun, diacurkeun. Tah nu kieu teh zikirna zikir gantar. Tapi halus, bagus, ini juga tidak salah. Daripada datang ke dukun para lugu, mending zikir. Tapi kemanfaatannya tidak sampai ke akhirat, hanya mencapai tahapan ijabah. Nah, jangan betah di situ, jangan istiqomah hanya di situ saja. Tingkatkanlah
ke tahapan dzikir yang ketiga, yang menurut Allah dikatakan fadkuruhu kama hadakum. Dzikir yang ketiga ini ulama mengatakan inilah dzikir mahabbah wal makrifat. Dzikir mahabbah dan makrifat. Dzikir untuk meraih cinta dan agar kita mampu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikir ini tidak sembarang orang yang memberikannya, harus dibimbing, diberikan oleh seorang syekh mursyid kamil, mukamil. Maka ada perbedaan di dalam tafsir Ruhul Bayan, sebagaimana pernah saya jelaskan. Di dalam tafsir Ruhul Bayan dijelaskan bahwa dzikir yang diberikan oleh seorang mu'alim, kiai biasa, ajengan biasa, dengan dzikir yang diberikan oleh syekh mursyid, itu berbeda hasilnya. Dzikir yang diberikan oleh seorang mu'alim biasa hanya mencapai tahapan pahala dan ijabah. Tetapi zikir yang diberikan oleh syekh mursyid yang kamil mukamil itu menjadi alat tazkiyah, alat untuk wusul kepada Allah, alat agar kita bisa merizatbah, tarikan batin terhadap Allah. Ingatan kita dia teringat kepada Allah, ingat kepada dosa, itu zatbah, sehingga bercucuran air mata ingat kepada dosa. Sehingga timbullah tafakur, hasil zikir, tazakur, tafakur. Ini adalah buah dari zikir yang diberikan oleh syekh mursyid. Karena zikir tingkatan yang ketiga ini adalah zikir mahabbah wal ma'rifat. Tentu disinilah ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah wudu tamim. Mengamalkan zikirnya adalah dengan dalam keadaan punya wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna di samping memperhatikan wudu dengan air dengan berbagai syarat-syaratnya, juga batin kita pun harus berwudu. Bagaimana cara wudu batin? Kalimat zikirnya terlebih dahulu dimasukkan, ditalkinkan dulu, diijazahkan, ditawajuhkan. Maka di dalam kitab Jami'ul Ushul Auliya, wa kana dzikru la yufidu faidah tamatan illa bitalkin. Dan zikir tidak akan membawa dampak yang sempurna kecuali terlebih dahulu harus ditalkinkan dulu ke dalam jiwa kita. Sehingga dengan talqin zikir di dalam jiwa kita ini, berarti secara otomatis kita sudah memiliki wudu batin. Berpadunya antara wudu zahir dengan wudu batin, inilah yang dikatakan wudu tamim, wudu yang sempurna. Syarat untuk meraih zikir yang bagus. Jadi syarat yang pertama adalah wudu tamim, wudu yang sempurna untuk tahapan zikir mahabbah wal ma'rifat. Yang kedua, bisauti qawiyin, dengan suara yang kuat. Makanya tadi zikirnya la ilaha illallah, la ilaha. Tidak begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tidak begitu. Atau begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Tidak begitu. Itu seperti kalau ngarang gaji, sreko srek gitu. Berbeda dengan ngarang gaji, srek, hasilnya beda. Contoh, ini saya orang teknik Pak. Dulu ketika saya belajar ngikir, Kang Diri orang teknik, saya pasti tahu. Ngikir, cara mengikir permukaan agar menghasilkan permukaan yang diinginkan, presisi atau ukuran yang dicapai, maka cara mengikir permukaan besi itu tidak boleh bolak-balik. Tidak begini, sreko, tidak begitu.
harus satu arah. Seret. Maka dikir kita juga seperti itu, tidak begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak begitu. Itu kalau bunyi begitu sama seperti ngikir yang bolak-balik, sereko, tidak akan bersih, tidak akan rata. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya dengan bisautin qawiyin, dengan suara yang kuat. Yang ketiganya bidorbin sadidin, dengan pukulan yang kuat dan terarah. Tidak begini dikirnya geleng-geleng kepala, la ilaha illallah, la ilaha, begitu bukan. Tetapi dengan pukulan yang kuat dan terarah. Terarah kemana? Terarah ke tempat-tempat simpul-simpul manusia yang akan mampu menyambungkan dengan Allah, yang disebut dengan latifah. Jadi pukulnya ke arah latifah, nunduk ke bawah dengan perhatian mata ke pusar, satu jari, satu titik, dua pusar. Ditakhayul, diciptakan la, itu berangkat dari situ la, kemudian melewati 3 latifah sekaligus. Latifatul akhfa, tengah-tengah dada. Yang di sini tempat yakin, tempat makrifat, tempat ilmu, di tengah-tengah dada, ibu. Kata kalau berat wae dikira mesti bener. Ya, lamun dia kita dengar arti wae. Dikira mesti bener sebab ilmu tadi itu di sini. Di tengah-tengah dada, ada bukan otak di sini. Di tengah-tengah dada ini namanya latifatul akhfa. Akhfa di sini tempat simpul yang dapat menghubungkan kepada Allah. Di sinilah tidak ada pengikut, tapi di sini tempat makrifat, tempat yakin, tempat ilmu. Di sini tempatnya. Maka dengan dibina dengan la, ini simpulnya akan terbuka. Kalau dikirnya benar, kena terhadap sasaran, nanti muncul cahaya yang dari tadi ilmu menjadi nurul ilmi, sehingga ilmunya bercahaya. Ketika ilmu bercahaya menjadi penerang dalam kegelapan. Cerdas kan itu nangkena. Yakin, nu tadinya ragu-ragu bisa jadi yakin. Yang tadinya tidak mengenal, tidak bisa mampu makrifat, bisa minimal mengenal makrifat kepada Allah. Salah satu contohnya beginilah yang mudah. Dulu sebelum kita mengenal zikir, rasanya sulit kita bersyukur kepada Allah terhadap berbagai nikmat yang kita terima, padahal nikmat yang kita terima ini sangatlah banyak. Tapi kenapa ketika kita sekarang sudah belajar zikir, seolah-olah kita tidak memiliki apapun. Ketika mendapat suatu hakikatnya adalah dari Allah, barokah karena guru mursyid. Makanya tidak salah kalau Anda mengatakan terima kasih Abah, tidak salah. Tidak musyrik, tidak. Non abah soal gitu kan, anu tersebut mah yang tidak senang mengatakan ayo non abah. Memang tidak salah. Itu perintah Nabi mengatakan la yang yazkurullah wala yazkurna, lam yazkurna wala yazkurullah. Tidaklah orang yang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau orang itu tidak pandai berterima kasih kepada orang yang menjadi sababiyah datangnya nikmat kepada kita. Jadilah mengucapkan terima kasih Abah atas segala limpahan barokah dan karomah. Tersalah, perintah memang berterima kasih kepada orang yang merupakan jadi sababiyah datangnya nikmat kepada kita. Ya, yakin. Jadi kenapa subhanallah kurang deui lamun nyebutkeun naon abah juga teh, abah teh juga pangeran wae. Kata abah begini Pak Iman, asal ulah izin pangeran wae euy. Ngerti ya Pak Iman ya? Asal jangan dianggap Tuhan saja gitu. Kalau dijadikan wasilah harus. Guru mursyid itu harus dijadikan wasilah. Maka terima kasih Pak Firdaus sudah melonsing
berwasilah kepada guru yang sudah usul dan mampu mengusulkan kita kepada Allah. Di sini saya dicatat ada pernyataan Syekh Abdul Qadir mengatakan, kalau tidak salah di tentang pemursidan, jadikanlah guru mursyidmu sebagai penyambung hubunganmu kepada Allah. Agar tersambung kepada Allah, wasilahnya adalah guru mursyid. Wah, jadi hebat kita mana-mana ya mah. Ini ada guru mursyid, bukan guru sembarangan. Ya. Nah, tadi, itu waktu itu datang tadi. Lam yaskurullah wa lam yaskurnas. Lam yaskurnas wa lam yaskur. Kalau tidak kita berterima kasih kepada orang, kita tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Maka wudu dzikir yang sempurna tadi mutlak. Ada berapa syaratnya? Satu wudu yang sempurna. Kedua, bisyautil qawiyin. Ketiga, pukulan yang kuat dan terarah. Bidor bisa didin. Jadi ada berapa syaratnya? 3. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Fadkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kepadaku sebagaimana aku telah memberikan petunjuk. Petunjuk apanya? Petunjuk caranya, bagaimana cara berzikir yang langsung sampai kepada Allah. Jadinya, makanya pakai cara dengan metode. La dari mana ke mana? Tadi la melewati tengah-tengah dada, ketika ke latifah akhfa, membina keyakinan, memunculkan ma'rifat, memunculkan yakin dan memunculkan nur ilmu. Kemudian melewati 2 halis, disinilah latifatu nafsi, nafsunya amarah, pengikutnya ada kalau di antara 2 halis, itu sifat-sifat yang jelek, pemarah, hasud, dengki, pemalas, syahwatun, hirsun, serakah, hifdun, pendendam. Di sini adanya di antara 2 halis. Maka dengan la, satu kelewat dengan la ini membina agar sifat-sifat yang jelek dikendalikan. Yang tadinya pemarah jadi penyabar. Yang tadinya malas, yang tadinya ngedul jadi rajin. Yang tadinya koret jadi dermawan. Yang tadinya pendendam jadi pemaaf. Masuk ayat kan? Bahasa nanti aing mah lamun can ningali si eta bangkrut mah can puas, saya mah can puas gitu kan. Lamun can ningali eta ngabur mah can puas, teh pendendam teh. Neuteuli cek saudara cek urang dina mah neuteuli. Panyakit eta teh. Atau kibrun, tau kibrun, sombong, memandang senantiasa sebelah mata kepada orang lain, taradaik, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik yang datang dari orang lain, itu kibrun. Kalau ngomong ingin didengar, tetapi dia sendiri tidak mau dengar omongan orang lain, inginnya didengar tapi tidak mau dengar. Itu bagian dari kibrun, sifat sombong. Pak, ini perlu diketahui, iblis yang gelarnya sangat luar biasa, dari langit sampai 7, saya punya datanya. Langit 1 jadi ada Taki, Khojin, terus ada sampai ke di langit ke-7 itu namanya Azazil. Iblis itu sebelum terusir dari surga, itu malaikat namanya Azazil. Ibadahnya saja total jenderal 185.000 tahun. Bayangkan 14.000 tahun tawaf di atas Allah. Dekat dengan Allah berarti terus mencari kedekatan dengan Allah. 14.000 tahun tawaf di atas Allah. 4.000 tahun jadi juru kunci surga. Terus gak jedog di surga. So setan iblis mah 4.000 tahun. Padahal nih tos cicing di surga.
4.000 tahun. 1.000 tahun sebagai dosen malaikat rohaniin karubiyin, ngajar malaikat rohani karubiyin, Azazil itu. Tetapi hanya dengan 3 kalimat, 38 ya, anak khairu minhu, aku lebih baik darinya. Maka diusir kalau berangkat dari kesombongan. Kan orang sombong kan begitu dasarnya. Aku lebih baik. Makanya kudu nurut ka budak kamari sore atau keheulaanan. Kita sifat iblis itu. Di mana tempatnya? Ayana di antara 2 hadis di sini sifat kibrun ini. Godobun, kibrun, syahwatun, bukhlun, ya, hifdun, hirsun, di sini semua. 7 sifat utama penyakit pokok manusia, penyakit batin, tempatnya di antara 2 hadis, namanya latifatun nafsi, nafsunya amarah. Inna nafsa la amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu senantiasa menjerumuskan manusia ke arah yang jelek, ke arah kehancuran. Maka dibina dengan supaya sifat-sifat jeleknya tidak ada. Bukan tidak ada, bisa dikendalikan. Sampai ke kepala tegak, berarti itu ada di ubun-ubunan, di ubun-ubun. Inilah latifatu kulli jasad. Ya, latifati kolab atau latifati kulli jasad. Di sini sudah terdapat sifat-sifat kesempurnaan. Termasuk al-wafa, pemegang janji. Di sini tempatnya. Dengan 1 huruf beres tilu latifah dibina. Makanya kalau bukan mursyid tidak akan bisa seperti ini. Pengolahan jiwa ini, yang dimaksud ngolah jiwa teh ini ngolah jiwa. Lain ngolah jiwa teh kieu. Lain kitu teh mengolah napas, lain ngolah jiwa. Yoga bukan ngolah jiwa, yoga itu. Beda dengan kita, beda. Mohon maaf, kalau yoga pengosongan pikiran. Kalau kita justru pengisian batin. Dengan senantiasa memfokuskan hati agar kita mengingat Allah dalam keramaian dan dalam sunyi. Jadi sunyi dalam ramai, ramai dalam kesunyian. Itulah dikir khofi, dikir samar, dikir tanpa suara, tanpa huruf. Yang hanya hati terus senantiasa mengingat Allah kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Inilah dikir banyak namanya. Tidak akan bisa seperti ini kalau tidak bertemu dengan Syekh Mursyid. Itu 1 huruf la. Huruf la saja sudah mampu membina berbagai sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Ilaha sudah membina 2 latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruhi dan latifatul khofa. Latifatul khofa 2 jari di atas susu sebelah atas kanan. Latifatul ruhi di bawah susu sebelah kanan 2 jari di bawahnya. Dibina. Di sini masih terdapat sudah mulai sifat-sifat yang baik di sini. Latifatul khofa. Kemudian dengan lafaz illallah melewati 2 latifah. Di atas susu sebelah kiri 2 jari namanya latifatul sirri. Di bawah susu sebelah kiri 2 jari namanya latifatul qalbi. Di sini inti manusia adanya di latifatul qalbi. Makanya ketika kita dikir khofi, fokusnya ke situ tunduknya. Karena di sini sentral manusia. Gudang manusia di sini. Di sini masih sifat-sifat jelek. Contoh, senang bohong. Di sini adanya. Jadi kalau di sini tidak ada sifat bohong. Sifat bohongnya adanya di latifatul qalbi. Di bawah susu sebelah kiri, sifat bohong, dolim, mudah kasangserem, lamun ningali nu geuris teh, hayang teuing ieu pamajikan saya eta teh. Mudah kasangserem. Sabalikna lamunan perempuan yang dikasih, mun dikasepnya hayang teuing salaki urang euy. Hayang teh saya boleh juga gitu. Nah itu teh kasem serem, gampang kasem serem. Di sini adanya.
di bawah sebelah kiri. Atau kieu ningali batur teh maju usahana ada urang kieu wae ngomong teh iraha batur 3 urang. Dibalik ningali batur maju teh urang sangsara, ngadoakeun teh batur yang 3 urang sangsara. Eta di sini adanya. Mudah kesengsem. Dolim, bohong, kali dia tah. Tenita. Kamana sih tenita teh? Ya, adanya di bawah susu lagi. Makanya bidor bin sadidin dengan pukulan yang kuat dan terarah terhadap titik-titik latifah ini tujuannya agar sifat-sifat jelek bisa dikendalikan, sifat baiknya muncul. Sehingga dengan dzikir muncullah akhlakul karimah dengan dzikir. Maka tidak salah guru mursyid kita mengatakan dengan mengingat yang maha luhur ya, supaya berbudi luhur dengan senantiasa mengingat yang maha luhur. Betul, hasil dzikir ini akan membina kolbu, yang mana kolbu manusia ini adalah sentral gerak manusia, tempat sifat-sifat manusia semuanya ada di situ. Sehingga dengan dibina dengan dzikir pasti akan bisa memunculkan akhlakul karimah. Nah, bahkan bukan hanya itu, dengan dzikir akan terbuka hal-hal yang tertutup. Miftahul ghaib, jarul khair, mendekatkan kepada kebaikan dengan dzikir. Nutarina taradek salat sunat ke aibis dajar dzikir mah salat sunat. Terbuka hal-hal yang tertutup dengan dzikir. Ya. Subhanallah. Inilah dzikir yang sempurna, adalah dzikir yang tahapan yang ketiga, dzikir mahabbah wal ma'rifat. Ini tidak bisa diberikan oleh sembarang orang kecuali oleh wali yang mursyida. Dan wali mursyid tidak diutus kepada setiap orang. Wali mursyid hanya diutus kepada orang-orang tertentu saja. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahf ayat ke-17, "Mayyadillah bahwa muhtad wa mayyudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Ayat ke-17 surat Al-Kahfi. Itu kalau Allah menyesatkan, itu tidak akan bisa kita menerima syekh mursyid. Ada sih. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan bertemu dengan syekh mursyid ini kita bisa meraih, bisa mengamalkan dzikir mahabbah wal ma'rifat. Makanya sebelum melaksanakan dzikir mengucapkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Saya masih ingat Pak, Bu, ini ada di sini dulu Buya Kiai Haji Muhammad Yahya bin Kiai Azhari pernah mengatakan, makrifat teh kudu dipenta ku urang. Makrifat kudu dipenta. Adapun Allah memberikannya kapan itu hak prerogatif Allah. Yang penting makrifat itu harus diminta. Makanya kita sudah bertemu Syekh Mursyid, setiap habis sholat dzikirnya minta 2 kali, ilahi anta maksudi waridho kamatlu berartini mahabbataka wa ma'rifat. Sebelum zikir jahar dibaca, sebelum zikir khafi dibaca. Nanti Allah sendiri yang berikan ma'rifat kapan? Hak prerogatif Allah. Yang terpenting kita mampu meminta kepada Allah agar kita mampu mencintainya dan mampu mengenal kepadanya. Abah Awas mengatakan tidak akan sampai mencintai Allah kalau belum mencintai orang yang sudah cinta kepada Allah. Mau bisa? Karena ketika kita cinta kepada orang yang sudah cinta kepada Allah, terbawa cinta kita kepada Allah. Alhamdulillah. Tos kapan dihain nama perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198 warkulu kamahadakum sudah ketemu dzikirnya. Jadi dzikir yang dimaksud oleh Allah sebagaimana aku tunjukkan adalah ditunjukkan kepada orang yang mampu menunjukkan kepada dzikir yang baik, yaitu kita bertemu dengan Syekh Mursyid, diberikan dzikir, kemudian kita mengolah diri kita,
mengolah jasad dan nyawa kita diolah, sehingga dengan harapan sudah bertemu dengan zikir ini, kita semuanya menjadi orang-orang yang memiliki budi pekerti atau yang memiliki orang yang berakhlakul karimah. Sebagaimana perintah Nabi di dalam hadisnya terdapat di dalam kitab Sirul Asrar, takhallaqu bi akhlaqillah. Jadikanlah sifat-sifat Allah menjadi sifat-sifatmu. Maksudnya tadinya pekerjaan berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Maksudnya jadikan sifat-sifat Allah menjadi sifat-sifatmu. Ini sulit kalau tidak melalui pintu zikir. Makanya alhamdulillah kita sudah bertemu zikir, membina kolbu kita, yang mana kolbu adalah sentral gerak manusia. Kalau kolbu ini baik, seluruh gerak langkah kita akan baik. Kalau kolbu ini jelek, seluruh gerak langkah kita hasilnya adalah pasti jelek. Makanya mudah-mudahan zikir kita bisa berhasil membina diri kita masing-masing, membina keluarga kita, masyarakat terlebih luasnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mengedepankan akhlak, bisa berbuat adil dan beradab. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi